Saya senang bisa ketemu diskusi dengan kawan-kawan kami. Saya mohon maaf, memang belum punya kesempatan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Topiknya ini susah banget soal integritas. Sebetulnya bisa dilihat sulit, bisa dilihat gampang. Kita mengetahui semua, bayi, anak kecil itu tanpa dosa. Mereka polos, mereka ngomong apa adanya, bicara sesuai dengan perasaan hatinya. Pada dasarnya integritas itu seperti itu. Saya nggak ahli psikologi, ini bahasa sederhana aja. Jadi kalau kita tetap memelihara semangat anak kecil di dalam diri kita, yang ngomong apa adanya aja gitu, ya kan, sesuai dengan perasaan kita, sebetulnya kita memelihara integritas kita. Tapi orang semakin dewasa, dia malah tutupi jiwa anak kecilnya itu. Ya, tutupi karena malu, ikutin karena gengsi, tutupin karena ada kepentingan. Kalau gue ngomong begini salah, takut dipecat. Oh, kalau saya bertindak begini, saya pasti dimusuhin, gak disenengin. Lingkungan saya pasti gak suka. Nah, makin lama kita makin sering menutupi kata hati kita. Makin lama dalam proses, kalau nggak hati-hati, kita semakin kehilangan integritas kita. Jadi bahasa sederhana, pelihara semangat anak kecil. Bukan kelakuannya, tapi maksudnya kepolosannya, nuraninya. Nah, kalau kita terbiasa dengan itu, masalah bisa lebih mudah. Yang kedua, ada anggapan dan ada tulisan oleh budayawan Indonesia terkenal Mulia Lubis bahwa orang Indonesia, maksudnya elitnya, memang brengsek. Elitnya itu munafik, ngomong ini apa, tindakannya kayak apa. Elit Indonesia korup, males sebetulnya, mau cepat gampangnya. Nah, menurut saya Muhtar Lubis banyak benarnya. Sekarang malah makin gawat dibandingkan Muhtar Lubis ngomong gitu tahun 70-an. Tapi rakyat biasa, mereka nggak ada pilihan buat munafik. Mereka nggak ada pilihan untuk misalnya nggak efisien. Karena pagi-pagi mesti nyari makan, pagi-pagi mesti jual sayuran di jam 5, jam 4 pagi gitu loh. Mesti naik truk, kadang-kadang naik angkot. Ya, mereka nggak ada pilihan untuk tidak bekerja keras. Karena kalau nggak makan gitu. Nah, tapi apakah betul orang Indonesia itu begitu semua? Saya pernah diundang makan malam sama Dubes Amerika, sama Eli, sama beberapa teman-teman di sini. Dia tanya, kok bisa sih orang Indonesia sudah disebut di koran sebagai koruptor, masih bisa bikin pernyataan, masih bisa diwawancara di koran, masih bisa ngasih kuliah. Karena kalau standar internasional, standar negara maju, sekali seseorang dinyatakan sebagai koruptor atau masuk pengadilan apa diadili, dia nggak akan pernah ditanya hal lain kecuali soal kasusnya. Ini ada yang ditanya tentang good governance, pemerintahan yang baik, dan sebagainya gitu loh. Nggak pernah kejadian itu di negara maju. Nah, saya katakan kepada Dubes Amerika itu, saya bilang, please be fair, yang adil. Lihat Indonesia dalam kurun waktu yang lebih lama. Kalau dulu tokoh-tokoh pemimpin pergerakan kemerdekaan kita maupun sampai tahun 50-an akhir, pemimpin-pemimpin kita memiliki integritas sangat-sangat tinggi sama dengan standar negara maju. Karena kebanyakan mereka orang terdidik, rata-rata tuh mahasiswa kedokteran, mahasiswa engineering, hukum,
mengerti pentingnya integritas. Yang kedua, begitu mereka lulus, mereka punya pilihan. Bekerja jadi anteknya Belanda, jadi amtenar dengan segala macam fasilitasnya, atau berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka udah teruji, baru kemudian jadi pemimpin. Sehingga ketika mereka jadi pemimpin, mereka malu hati kalau harus korup. Mereka malu hati kalau nggak jalankan amanah rakyat. Jadi pemimpin Indonesia zaman itu bukan zaman sekarang, mayoritas memiliki integritas yang sangat tinggi sekali. Apa? Kita bangga. Banyak yang menolak jabatan, banyak yang kalau nggak sesuai jabatannya dengan apa, ngundurin diri. Ya, nggak seperti sekarang, dikasih jabatan apa aja mau gitu loh. Nah, kalau kita memiliki profesional kompetensi dalam satu bidang, memiliki skill dalam satu bidang, kita nggak usah takut nggak ada pekerjaan atau merasa nggak ada kesempatan. Keluar ada lagi yang nawarin atau bikin sesuatu sendiri. Saya kasih contoh, saya 6 tahun udah yatim piatu dari keluarga biasa. Masa sih anak yatim piatu 6 tahun keluarga biasa pasti juga nggak bakal jadi apa-apa. Tapi saya beruntung, ibu saya guru zaman Belanda, ajarin saya membaca umur 3 tahun, 4 tahun saya udah bisa baca. Jadi saya banyak baca, belajar. Ya, membaca itu jadi pelarian. Kalau kita sedih, kita baca, kita happy lagi. Kalau kita lagi down, kita baca buku yang bagus, kita termotivasi lagi. Ya, nah, saya balikkan kepahitan kesedihan itu jadi tantangan. Karena banyak dari kita yang kena kesulitan dikit aja mengeluhnya, wah gak habis-habis, langsung pesimis. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya uang, saya nggak bisa, orang tua saya miskin. Itu excuse yang menunjukkan cengeng. Ya, justru kalau kita ada kesulitan itu merupakan tantangan untuk buat lebih baik, lebih bagus. Nah, kemudian saya mau masuk ITB, diterima di ITB tahun 73. Karena saya ingin jadi seperti Einstein. Dari SMP saya tuh SD penggemar Einstein, saya banyak buku Einstein, foto-foto Einstein. Ya, saya pengen jadi ahli fisika paling top di Indonesia. Kebetulan saya kalau di SD, SMP matematik tuh selalu paling tinggi di kelas, fisika selalu paling tinggi. Ya. Nah, tetapi diterima di ITB, saya nggak punya uang buat bayar uang kuliahnya. Padahal uang kuliahnya waktu itu murah sekali, cuma berapa puluh ribu lah waktu itu ya. Sekarang mungkin berapa 100.000. Akhirnya saya nggak ikut kuliah 6 bulan, saya kerja jadi mandor percetakan di Kebayoran Baru. 6 bulan, kumpul uang cukup untuk bayar uang kuliah 1 semester. Saya ke Bandung, cukup buat makan. Habis itu sampai di situ 6 bulan nggak ada duit, buat makan aja susah. Tolong sama teman-teman, tapi lama-lama malu hati. Mesti ngapain ya? Kepikir. Terus saya ingat, saya kan bahasa asingnya bagus sekali, bahasa Inggris. Karena itu tadi doyan baca, suatu titik di SMP, ya kelas 2, semua buku bahasa Indonesia di Bogor saya udah baca. Mulai dari buku silat, buku cerita, buku porno, semuanya kita udah baca. Iya kan? Saking nggak ada bacaan. Akhirnya mau nggak mau harus baca buku bahasa Inggris. Nggak ada pilihan. Nggak ngerti. Akhirnya saya putusin, saya jalan kaki dari rumah ke SMP, itu sekitar 45 menit. Setiap hari saya hafalkan 10 kata paling penting dalam bahasa Inggris. Dulu ada kamusnya tuh, 5.000 kata paling penting, yang frekuensinya paling dipakai, 10.000 paling penting,
50.000 paling penting. Saya apalin setiap hari 10 kata. Lama-lama banyak vocabnya. Ada satu kalimat kita ngerti 7 kata, 3 kata nggak ngerti, kita tebak aja terus gitu. Lama-lama ya kena juga tebakannya gitu. Akhirnya bisa baca bahasa Inggris. Tapi nggak ngerti kalau orang ngomong bahasa Inggris. Akhirnya saya bangun jam 6 pagi, saya dengarkan BBC di radio, ya dengerin setengah jam, dengerin lama-lama terbiasa dalam bahasa Inggris. Ya, akhirnya bisa dengerin, bisa ngerti. Ya, cuman ngomong susah, ya kan? Nah, waktu di ITB saya sempat pacaran sebentar sama bule, itu bahasa Inggris ya gitu loh. Ya, ini dongeng zaman dulu nih. Nah, saya ingat, saya bahasa Inggrisnya bagus. Kenapa saya nggak manfaatkan? Akhirnya saya terjemahkan, kerja sebagai penterjemah. Mula-mula satu halaman butuh waktu 3 jam. Lama-lama 10 menit doang. Akhirnya saya ajak satu mahasiswa ITB lagi yang sama-sama miskin, dia bagian tukang ketiknya, kita bagian tukang bacanya. Kita efisien, akhirnya kerjanya habis Jumat kita kerja sampai menjelang malam Minggu jam 6. Cukup buat makan, cukup bayar uang kuliah, kita cukup untuk pacaran malam mingguan, ya kan? Terus nggak lama kemudian, waktu itu banyak orang asing di Bandung, belum ada sekolah internasional. Akhirnya kita organisir teman-teman kita buat jadi guru, ngajarin bule-bule, bahannya dari Amerika, dari University of Nebraska. Saya bagi teman saya jurusan matematik, sains, ya kan? Kita ajar aja tuh pakai ini. Wah, duitnya lebih gede lagi. Jadi waktu mahasiswa pun kita udah kaya. Nah, saya hanya kasih cerita ini. Kalau kita ada kesulitan, jangan mengeluh. Istilah saya, if we are poor, we cannot afford pessimism. Kalau kita miskin, kita tidak bisa bermewah-mewah dengan pesimisme. It is a luxury, ya. Kalau kita miskin, saya anak yatim piatu. Kalau saya kerjanya mengeluh doang, pesimis, ya gak jadi apa-apa. Jadi nggak ada waktu untuk pesimis, harus optimis. Ya, pessimism is a luxury if you are poor. Kalau kamu orang yang nggak mampu, yang bisa pesimis itu yang boleh pesimis orang yang udah kaya, anak orang kaya. Silakan dulu mau pesimis sana, ya kan? Kalau kita nggak punya pesimis, nah akibatnya dengan keteguhan ini, keuletan ini, akhirnya kita memiliki skill. Sehingga nggak usah khawatir, nggak bisa mengerjakan apapun. Makanya saya barangkali satu-satunya orang di Indonesia yang ditawarin jabatan banyak sekali. Contohnya, waktu zaman Pak Harto terakhir, Pak Harto panggil saya ke istana, ke Cendana, mau tawarin jadi menteri. Ya, saya nolak. Terima kasih, Menteri Kabinet yang terakhir. Begitu Pak Habibie jadi presiden, ya Pak Baramuli sama Amin Rais, dia bujukin Habibie supaya ngangkat saya jadi menteri. Saya dikasih waktu datang sampai sore kalau mau. Saya nggak nongol karena saya anggap Pak Habibie masih lanjutan dari Pak Harto. Ya, waktu Gus Dur jadi presiden, mula-mula dia panggil saya, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tinggi tuh. Saya bilang, Gus, terima kasih Gus. Saya terhormat. Ketua BPK biasanya umurnya 60 tahun Gus. Saya masih 45. Jadi gini aja deh. Saya setuju, tapi nanti kalau saya udah 60 tahun, Gus Dur telepon saya setelah 60. Gus Dur kesal.
Seminggu saya dipanggil lagi. Rizal, dia bilang kamu jadi ketua Bulog. Bukan, dubes Amerika. Saya bilang Gus Dur kayak Belanda aja. Kenapa? Yang pinter-pinter disuruh keluar negeri, yang bandel-bandel, saya disuruh cuman pesta diplomatik, minum wine tiap malam. Terima kasih Gus. Yang ketiga, panggil lagi, Rizal kamu nggak boleh nolak. Kamu satu-satunya orang Indonesia yang ditawarin jabatan nolak terus. Kamu harus mau jadi ketua Bulog. Saya bilang Gus, saya nggak enak udah 3 kali nolak, ya udah saya ambil. Tapi ada syaratnya Gus. Apa? Setahun doang Gus. Setahun Gus Dur pecat saya terus saya ngundurin diri. Kenapa? Ya mohon maaf Gus, saya waktu itu salah satu ekonom termasuk paling top, paling mahal di Indonesia. Kita sekali ngasih kuliah aja atau ceramah tertutup, honornya 3.000 sampai 5.000 dolar. 1 bulan gaji pegawai negeri 40 juta. Session cuma 2 jam, ya kan, bebas ngomong apa aja, nggak terikat peraturan. Jadi pejabat kan terikat ini itu. Akhirnya Gus Dur bilang ya udah ambil aja deh. Kamu apa? Nanti kita pikir lagi. Nah, ternyata waktu saya kepala Bulog, Gus Dur suka kasih saya perintah aneh-aneh. Satu hari dia telepon, Rizal, ini proyek Pak Habibie IPTN rugi terus ratusan miliar. IMF minta tutup. Kamu beresin. Ya, Gus Dur saya telepon Gus. Saya kepala Bulog Gus ngurusin beras. Telepon Menteri BUMN atau Menteri Perindustrian. Gus Dur bilang enggak, saya maunya kamu. Oh, jangan gitu dong Gus, nanti kan bisa rame. Masa ketua Bulog cawe-cawe ngeberesin IPTN? Gus Dur bilang, kalau ada yang nanya-nanya kasih nomor telepon saya, kamu gitu aja repot. Saya masih ngeles, Gus dulu saya ngeritik Pak Habibie. Ya, saya seneng industri aircraftnya, tapi Pak Habibie selalu bikin sesuatu serba mahal, makanya rugi melulu. Gus Dur bilang, ya kamu kena karma. Ngapain kamu waktu muda ngeritik dia? Sekarang tugas kamu buat benerin. Akhirnya kita nggak ada pilihan. Ya, saya bikinin strategi gimana dari rugi ratusan miliar bisa untung 2 tahun dengan 20 miliar minimum. Caranya saya bisnisnya bukan hanya bikin pesawat sendiri, tapi outsourcing. Mengerjakan pekerjaan dari Boeing, dari Airbus buat bikin komponen. Supaya bisa cepat untung gitu loh. Yang kedua saya ganti visinya, bukan hanya any aircraft industry, bukan hanya industri pesawat terbang saja, tapi a competitive aircraft industry. Jadi industri kapal terbang yang kompetitif. Yang ketiga saya ganti namanya, tadinya namanya IPTN saya ganti Dirgantara Indonesia. Yang keempat, saya pilih direksi yang baru, kadernya Pak Habibie yang muda-muda, yang pinter-pinter. Saya kasih, ini caranya, strateginya, kasih waktu 2 tahun. Kalau nggak untung 20 miliar, kalian pecat cari kerjaan lain. Nah benar, dalam 2 tahun, untung di atas 20 miliar. Nah jadi banyak waktu saya di Bulog, itu ngurusin Bulog cuma 30%, waktu saya 70% kerjaan macam-macam. Yang susah-susah dikasih sama kita, sama Gus Dur. Ya, habis itu saya jadi Menko Perekonomian, habis itu Menteri Keuangan. Pokoknya kalau ada masalah sulit kita yang dipasang gitu. Habis itu, habis Habibie, Mega, SBY nawarin saya jadi menteri. Waktu itu kesepakatannya Menteri Perekonomian, tapi entah macam-macam. Akhirnya saya ditawarin Menteri Perindustrian, saya nolak. Saya ditelepon sama Yusuf Kala di sini, Jal ambil deh Jal. Gua nggak mau siapa. Loh kenapa? Ya nggak sesuai dengan kemampuan potensi kita. Ambil dah. Saya bilang gua nggak kurang kerjaan, gua banyak kerjaan. Ya terima kasih. Akhirnya kita tolak gitu Pak. Besoknya SBY panggil saya ke istana, Mas Rizal, tolong deh jadi ketua tim penasehat presiden. Kan gaya tuh. Dia bilang, Ogah terima kasih, gue di luar aja gitu.